Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan matematika bisnis, pertemuan ke-10 ya. Nah, minggu kemarin saya pernah bilang kalau misalkan pertemuan kita kali ini adalah tentang eh, linear programming gitu ya. Tapi saya loncat dulu ke teori peluang. Nah, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang linear programming karena beberapa dari kalian juga masih banyak yang belum paham, belum mengenal apa itu linear programming. Jadi untuk teori peluang mungkin karena waktu SMA kalian sudah belajar, mungkin tidak terlalu sulit ya untuk teori peluang itu. Oke, jadi teori peluang itu adalah cabang matematika yang berkaitan dengan peluang. Ya, yang berkaitan dengan peluang. Nah, kalian pasti familiar kalau dengan peluang mah. Nah, ini analisis fenomena acak gitu ya, analisis fenomena acak kalau peluang itu. Kemudian objek utama teori peluang adalah variabel acak. Ya, jadi misalkan ada suatu kejadian acak, begitu namanya eh, fenomena atau kejadian itu pasti tidak pasti ya. Yang pasti itu adalah tidak pasti. Makanya kita hanya bisa eh, mencari estimasinya atau meramalkan. Nah, dari mana peramalan? Yaitu dari teori peluang. Intinya awalnya itu seperti itu. Ya, nah kita langsung masuk ke sini. Ini adalah aturan perkalian begitu ya. Jadi aturan perkalian itu apabila sebuah kejadian bisa terjadi dalam M cara. Misalkan ya kejadian pertama itu adalah M cara nih, banyaknya itu. Ya, kemudian kejadian kedua itu adalah sebanyak M cara. Ya, maka pasangan dari kejadian bisa terjadi dengan rumus M dikali N cara. Jadi ada berapa cara nih, ya. Nah, ini keterangannya nih, M katanya kejadian pertama, N adalah kejadian kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 1 ya. Ini kok langsung 6. Oke, contoh soal 1. Nah, katanya Ahmad memiliki 3 celana ya. Dia punya 3 celana. Celananya itu warnanya hitam, biru, dan juga merah. Ya, Ahmad itu punya 3 celana warna hitam, biru, dan juga merah. Berarti kemungkinan Ahmad memakai celana adalah ada 3 cara. Mungkin Ahmad pakai celana warna hitam, mungkin Ahmad pakai celana warna biru, dan mungkin juga Ahmad pakai celana warna merah. Nah, kemudian Ahmad itu mempunyai 4 kaos. Ya, 4 kaosnya berwarna biru, merah, kuning, dan juga merah muda katanya. Nah, berapa banyak pasang cara Ahmad untuk memilih celana serta baju? Ya, jadi ada berapa cara sih Ahmad memilih celana dan baju secara bersamaan? Misalkan memakai celana hitam dan baju berwarna biru, ya kan? Kemudian warna hitam dengan baju warna merah dan lain-lain gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama, karena kejadian pertama itu adalah celana, ya kan memakai celana, karena celananya ada 3 warna, berarti ya kemungkinan ada 3 cara, ya 3 kejadian Ahmad memakai celana. Kemudian kalau baju itu ada 4 kejadian. Nah, maka cara Gilang, kok ini Ahmad, ini Gilang. Ini harusnya Ahmad ya. Nah, cara Ahmad begitu. Cara Ahmad dalam memilih celana dan baju adalah tuh N1 dikali N2 ya, atau M dikali N boleh. Misalkan M ini maunya M, ini adalah N boleh ya. Jadi 3 dikali 4 itu ada 12 cara. Ya, itu pertama tentang perkalian. Sekarang kita masuk ke faktorial nih. Faktorial itu dalam pembelajaran matematika bilangan asli N merupakan suatu hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N. Ya, misalkan seperti ini. Faktorial itu lambangnya itu kayak tanda seru ya. Tuh, tanda seru gini nih. Ya, tanda seru seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada N faktorial, ya ini dibacanya adalah N faktorial. Nah, kalau misalkan ini berarti adalah 5 faktorial, begitu ya. Kemudian kalau misalkan ini adalah 6 faktorial. Begitu ya. Nah, oke, coba nih. Nah, kalau misalkan ini nih,
Dibacanya apa? Nah, ini soal nomor 1 ya. Nah, nanti di bawah situ ada link ya, link untuk Google Form. Silahkan diisi link Google Form-nya ini untuk soal nomor 1 dibacanya apa. Oke, ini soal nomor 1 dibacanya apa nih? Ya, titik-titik apa gitu. Oke, next ya. Nah, ini adalah rumus n faktorial. Itu n faktorial adalah n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai bilangan 1. Nah, misalkan nih, ada 3 faktorial tuh, 1 faktorial berarti kan 1. Ya udah 1 aja, karena kan terakhir itu adalah angka 1. Kemudian kalau 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Kalau 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. Pokoknya kalau misalkan 10 faktorial berarti adalah 10 dikali 10 kurangi 1, 9, kali 8, kali 7, dan lain-lain sampai 1 dikalinya. Ya, itu 10 faktorial. Oke ya. Nah, soal nomor 2 adalah kalian buat rumus seperti ini ya. Misalkan berapa kali berapa untuk 8 faktorial. Itu soal nomor 2 kalian. Silahkan tulis rumusnya untuk 8 faktorial. Itu soal nomor 2. Oke, kita next. Ya, nah ini permutasi ini. Permutasi merupakan suatu susunan unsur berbeda yang terbentuk dari n unsur, ya, diambil dari n unsur ataupun sebagian unsur, begitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis permutasi ini, ada rumus permutasi 1 2 3 4 5 rumus. Nah, pertama adalah permutasi dari n elemen. Nah, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Ya, nah ini permutasi nih. Silakan misalkan menghitung permutasi dari 5 ya. Nah, terdiri dari 2 begitu ya. Nih, begitu. Itu adalah n, kemudian sebentar. Ya. Jadi yang ini tuh bilangan n maksudnya ya, bilangan antara elemen permutasi tersebut sama. Tuh lihat tuh, n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Maksudnya adalah misalkan permutasi dari 5, ya kan, permutasi 5. Ya berarti adalah bilangan itu sendiri difaktorialkan. Tuh, lihat tuh. Ya, sama dengan 5 faktorial. Begitu. Itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua, permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur. Ya, dari R unsur, dari elemen R lebih kecil dari N. Nah, kalau ini mah permutasi 5 misalkan, ya kan. Nah, unsurnya itu adalah 2, ya. Karena R itu dia lebih kecil dari 5, dari N-nya dia lebih kecil. Ya, dia lebih kecil. Nah, berarti cara mencarinya adalah 5 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Tuh. 5 faktorial yang n, kemudian dikali 5 dikurang 2 faktorial. Itu untuk yang kedua. Jadi itu mah R-nya itu adalah kurang dari N. Bisa nggak Bu kalau misalnya seperti ini? Permutasi 5 ininya 6. Ya nggak bisa karena kan R-nya itu kurang dari N. Ya. Oke, yang ketiga sekarang. Permutasi dari N unsur yang mengandung P dan Q serta R unsur yang sama. Begitu ya. Jadi misalkan gini, ada unsur N, ya ada unsur N katanya, tapi unsur N ini, nah jadi N ini, si unsur ini nih yang N ini dia mengandung P dan Q serta R. Ya, jadi mengandung P, Q serta R unsur yang sama. Begitu. Maka untuk mencari permutasinya adalah N faktorial. Ya, kemudian dibagi faktorial dari unsur-unsur tersebut. Misalkan unsurnya nggak cuma 1, unsurnya lebih dari 1. Maka kalau misalkan unsurnya lebih dari 1, maka dia dibagi.
ya, n faktorial kemudian dibagi unsur-unsurnya. Faktorial tapi ya, begitu. Nah, ini adalah permutasi siklis katanya. Ya, permutasi siklis yaitu n-1 faktorial. Ini kita nggak sampai ke sini sih. Kita tidak sampai ke sini ya. Yang 5 juga kita nggak sampai ke sini. Kita biasanya itu yang 1 sama 2 saja. Ya, tapi ini mah jenis-jenis permutasi lah. Jadi kita bahas sedikit aja ya. Yang penting mah kalian paham. Pernah mendengar lah. Permutasi berulang dan n unsur tiap permutasi terdiri dari k unsur. Nah, cuma dipangkatin ya. Gitu. Oke, kita yang sering dibahasnya adalah 1 dan 2. Kita tidak bahas untuk yang 3, 4, 5 tidak. Cuma ini mah hanya sekilas saja kita bahasnya. Oke, next. Nah, ini ya. Ini mah penjelasannya lah, penjelasannya tadi yang tadi. Oh, penjelasannya tuh. N faktorial menyebut suatu, nah ini ini contoh-contoh permutasi, misalkan ini 1 dan 2 ya, yang kebanyakan cara yang 3, 4-nya tidak kita bahas tuh ya. Jadi ini untuk yang elemen permutasi yang N tadi. Dalam menyambut suatu pertemuan delegasi negara, katanya ini yang dihadiri sebanyak 5 negara, panitia akan kemudian memasang ke 5 bendera dari 5 negara yang nantinya akan hadir. Banyaknya cara. Nah, ya kan? Jadi misalkan kalau ini mah gini. Misalkan ada 5 bendera. Tuh. Ini anggap bendera lah, bukan es krim ya. Ini bendera nih. Ada 5 nih benderanya nih. Nah, kemudian kita mau pasang nih. Mau pasang di apa tuh, di tiangnya atau enggak nih mau dipasangin misalkan nih. Nah, kan benderanya ada 5. Kemudian caranya juga ya kan ada 5 juga. Ya, berarti ini bisa ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini satu-satu. Gitu. Jadi tidak ada yang bersisa kalau misalkan ini mah. Ya berarti cara mencarinya adalah n-nya adalah 5 kan? Berarti langsung aja n faktorial. Jadi 120 cara karena dia mah tidak berebut. Ya, tidak berebut dia mah karena masing-masing punya apa tuh untuk masang benderanya. Nah, kalau ini mah gini, seluruh misalkan ini contohnya nih, banyak cara dalam memilih seorang ketua sekretaris dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Nah, kalau ini mah gini, misalkan siswanya ada 8. Ya, nih ada siswa ya 2 ya kan, 3, 4, misalkan 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 siswa, tapi kita memilih 1 orang jadi ketua ya, kemudian sekretaris dan juga bendahara. Nah, dari 8 ini berarti kita hanya memilih 3 ya kan? Jadi semua ada sisanya 5 orang gitu. 5 orang berarti yang tidak terpilih. Nah, itu berarti pakai permutasi ya kan? N-nya adalah 8, kemudian R-nya adalah 3. Jadi permutasi 8, R-nya adalah 3. Gitu. Kalau misalkan yang ini mah yang 3 lagi tidak kita bahas di sini ya. Tuh, ya kan? Makanya ada 840 cara. Gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah misalkan sama lah ya ada 10 ya ada 10 siswa misalkan ya. Kemudian kita mau buat ketua, kemudian wakil ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Silahkan hitung menggunakan permutasi ini. Ya, itu soal nomor 3. Oke, silahkan ya. Nanti di bawah ada link, kemudian kalian klik, kemudian setelah diklik kalian silahkan isi Google Form-nya, kemudian nanti kalian langsung submit. Hati-hati ya, jadi kalau misalkan ini jangan sampai submit. Bu, udah saya mah baru sekali,
ngisi kemudian sisanya disubmit, jangan dong. Itu ya, silahkan. Oke, nah kita masuk ke kombinasi sekarang. Nah, kalau kombinasi mah ini ada rumus dan formulanya, yaitu adalah n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Nah, misalkan contohnya nih, banyak cara untuk memilih pemain inti dari suatu tim basket dari 9 orang, yaitu, nah pemain intinya berarti ada berapa? Ya, ada 5 orang pemain intinya. Berarti tim basket terdiri atas 5 orang, R-nya. Banyak orang yang bisa dipilih adalah N, 9. Banyak cara untuk memilih pemain inti dalam suatu tim basket adalah ada 126 cara. Gitu ya, jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial, kemudian R faktorial. Itu untuk memilih apa tuh banyaknya pemain inti dari suatu tim basket. Itu ya. Oke, next katanya nih, gimana kalau misalkan gini, dalam suatu wadah terdapat 2 kelereng merah. Ya, suatu wadah tuh ada 2 kelereng merah, kemudian kelereng putih, 2 kelereng putih katanya. Diambil 3 kelereng secara random. Ya, diambil 3 kelereng secara random. Jadi sekali pengambilan, berapa peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih katanya ya. Nah, sekarang berarti kombinasi dulu nih. Kita hitung dulu. Ada 2 kelereng merah, terambil 2. Ya, berarti kan 2 kelereng merah terambil 2 kelereng merah kan maunya. Berarti 2 kelereng merah, 2 kelereng merah. Berarti peluangnya adalah 1. Ya kan? Oke, 1. Nah, kemudian 2 kelereng putih terambil 1. 2 kelereng putih terambilnya 1. Ya. Nah, jadi kalau ini kan berarti 2 faktorial. Ya, oke. Kemudian 4 kelereng terambil 3. Nah, kan ini ada 4 kelereng nih. Jadi peluangnya itu ada 3. Pertama adalah kelereng merah. 2 kelereng merah terambil 2. Ya, pertama. Nah, kemudian apa tuh? Kelereng putih terambil 1, berarti 2 dibagi tuh. Ya. Ya, kemudian ada 4 kelereng terambil 4. Nih, kan ini mah 4. 4 dari mana, Bu? Dari sini. 2 kelereng merah ditambah 2 kelereng putih. Ya, jadi 4. Nah, tapi kita hanya mau mengambil 3 kelereng secara random. Ya, berarti ininya adalah 4. Gitu, oke. Nah, jadi peluang 2M plus 1P adalah ini. Ya, yang atasnya dikali dibagi yang bawah, jadi setengah. Peluangnya adalah setengah atau 2/4 atau 1/2 setengah peluangnya ya. Nah, oke, gini ya, peluang itu dari 0 sampai 1. Ya, itu peluang. Jadi kalau misalkan kalian menemukan peluang kemudian hasilnya adalah 2, berarti itu bukan peluang, bukan. Karena peluang mah range-nya itu dari 0 sampai 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang sampel. Nah, maksudnya ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi katanya dari suatu percobaan. Ya, jadi misalkan kita percobaan tadi misalkan ada berapa kelereng? Oh, ada 4 kelereng, berarti ruang sampelnya sebanyak 4. Ya, kemudian misalkan ada 5 kelereng hijau misal dan 3 kelereng putih. Nah, berarti banyaknya kemungkinan yang terambil itu adalah 8. NS atau semesta, nih semesta ya. Semesta itu adalah 8 begitu. Ya, semestanya adalah 8. Itu mah banyaknya atau ruang sampel yang mungkin terjadi. Sekarang peluang kejadian. Katanya nih, rumus peluang kejadian adalah S itu kan banyak ruang sampel ya dari sebuah percobaan, masing-masing S misalkan anggotanya. Kesempatan muncul yang sama. Nah, jadi kesempatan munculnya sama kan kayak dadu. Nah, ada 6 dadu kita lempar, kemungkinannya juga sama. Mungkin keluar 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Nah, K merupakan sebuah kejadian dengan K merupakan anggota dari S.
Ya, nah misalkan kita mau melempar dadu, ya, K itu adalah, kejadian apa sih, keluarnya angka satu, ya, kejadian keluarnya angka satu yang K itu berarti kalau misalkan semestanya berarti berapa? Ada 6 kan? Nih, apa tuh, sampelnya ada berapa? Ada 6. Karena kalau misalkan dadu mah kan ada 6, ya, ada 6 sisi. Nah, misalkan bagaimana sih peluang terjadinya keluar angka 2? Berarti kan keluar angka 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan cuma satu peluang angka 2, ya kan? Nah, berarti 2 per ada berapa nih? Oh, sorry bukan 2, 1, kan ada satu dia, ya. Cuman angka 2 aja berarti 1/6. Begitu, itu kalau dadu. Kalau kelereng kita ambil acak misalkan ada 10 kelereng nih, warnanya beda-beda. Ya, 10 kelereng warnanya beda-beda atau misalkan 10 kelereng, 2 warna merah, misalkan 5 warna biru, kemudian 3 adalah warna kuning, ya. Nah, berarti kan ada berapa nih banyaknya masing-masing? Nah, coba nih kita nih, peluang keluarnya warna merah, ya, peluang kita terambil warna merah itu berapa? Berarti 2 karena banyaknya warna merah itu adalah 2 dibagi semestanya. Semesta itu ada 10. Berarti 1/5. Ya, kemungkinan terjadi kita mengambil warna merah itu adalah 1/5. Kemudian peluang terjadinya kita mengambil warna biru berapa? Berarti 5/10. Itu berarti 1/2 peluangnya. Nah, kemudian kalau, peluang terjadinya terambil warna kuning adalah 3/10 gitu. Ya, tuh dengan 0 sampai 1 range-nya. Tuh ya, peluang terjadinya tersebut adalah banyaknya, apa gitu ya akan diambil kemudian dibagi banyaknya semesta semuanya, gitu, oke? Nah, kita next. Nah, NK merupakan banyak anggota dalam kejadian A ya. Jadi anggota tadi kayak tadi, anggota yang kejadian terambil warna merah itu ada berapa? Oh, karena warna merahnya ada 2, pasti ada 2 kali. Begitu. Nah, ini sama nih kayak tadi nih. Satu buah dadu dilempar undi 1 kali, peluang munculnya bilangan prima. Kan bilangan prima itu berarti 2, 5, 7, 11 dan lain-lain. Tapi kan dadu nggak ada 7 sampai 11, ya nggak? 7 kan sama 11 nggak ada. Nah, ruang sampel dadu itu 1 sampai 6. Kemudian munculnya angka prima itu kan 2, 3, 5, maka ada 3. Tuh, ada 3, ya kan? Berarti ini adalah 3. Sehingga peluang munculnya bilangan prima pada dadu adalah 1/1/2. Begitu ya. Oke, sekarang soal nomor 4 berarti ya. Nomor 4 itu adalah misalkan dadu lagi deh. Kita melempar dadu ya. Kemudian peluang munculnya bilangan ganjil ada berapa? Ya, berapa peluang munculnya bilangan ganjil? Itu soal nomor 4 ya. Oke, silahkan. Kita next ya. Nah, ini kita masuk ke frekuensi harapan sekarang katanya. Frekuensi harapan merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan bisa berlangsung atau terjadi pada sebuah percobaan. Apabila sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali, serta nilai kemungkinan berlangsung kejadian K pada masing-masing percobaan ialah P, K, maka frekuensi harapan terjadi K. Misalkan katanya, kita masuk ke contoh. Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu kan 1, 2, 3, dan 6. Ya. Nah, oke, kita lihat nih. Kita kan tahu dadunya dilempar berapa kali. Ya, nah berarti N kali di situ. Nah, S-nya kan adalah 6. Kemudian faktornya itu adalah
1, 2, 3, 6 karena faktor dari 6 ya berarti banyaknya bukan A ini banyaknya K di sini ya. Nah, begitu itu ada 4, 1, 2, 3, 4 anggotanya ya. Kemudian N adalah banyaknya lemparan, yaitu adalah 120 kali. Berarti peluang K itu adalah NK dibagi NS dulu nih. Ini peluang dulu ya, peluang dari NK nih. Berarti kan NK ya kan dibagi NS, itu 4/6 atau 2/3. Sehingga frekuensi harapan dari faktor 6 adalah 120 dikali 2/3, yaitu 80 kali. Jadi ini mah misalkan kita lempar berapa kali, ya frekuensi harapan kita adalah 80 kali itu muncul faktor angka-angka faktor dari 6 itu 1, 2, 3 dan 6 ya. Itu untuk frekuensi harapan. Kita masuk ke kejadian majemuk. Nah, jadi kejadian majemuk itu kejadian yang terjadi lebih dari satu kali. Ya tuh, jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Nah ini ada beberapa ya, ada 5 cara menghitung kejadian majemuk. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu nih. Ada 2 kejadian sembarang katanya, 2 kejadian sembarang. Diketahui dari 45 siswa, dalam satu kelas terdapat 28 siswa yang suka mata pelajaran matematika, kemudian ada 22 siswa yang suka mata pelajaran bahasa Inggris, serta 10 siswa suka kedua-duanya. Nah, kalau kita gambarkan, nah gini, apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Jadi misalkan nih ada 45 siswa, 28-nya teh yang suka matematika, 22-nya teh yang suka bahasa Inggris. Ya tuh, 28 ya. Ini 28 nih, 28. Kemudian ini adalah 22. Ya kan? Nah, 10 orang yang suka keduanya, kemudian 5 orang yang tidak suka keduanya. Ya, 5 orang yang tidak suka keduanya. Nah, misalkan kita tanya nih, misalkan si A, nah kamu, ya kan kita random nih nanyanya. Kita random, coba kamu berarti suka apa? Nah, kemungkinan atau peluang terjadinya kita terpilih adalah orang yang menyukai matematika atau bahasa Inggris salah satu. Ya, jadi bukan yang menyukai keduanya, bukan juga yang tidak menyukai keduanya. Begitu kan kita pilihnya secara random. Nah, ini rumusnya nih. Ya, nah ini nih, N itu kan berarti 15, yang suka matematika adalah 28, yang suka bahasa Inggris ada 22, yang suka keduanya adalah 10. Berarti ini teh yang suka N dan BEM itu berarti matematika dan bahasa Inggris. Itu ya. Peluang di mana akan terpilih suka matematika atau bahasa Inggris adalah nih, ini kan peluang terjadinya matematika atau bahasa Inggris ya. Nih, yang suka matematika atau ini dibacanya atau bahasa Inggris yaitu peluang dari yang suka matematika ditambah peluang yang suka bahasa Inggris dikurangi peluang dari bahasa Inggris dan matematika. Ya, kita hitung dulu yang ini nih, peluang yang ini kan. Berarti kan ini tuh NM dibagi NS kan, berarti 28/45 peluangnya untuk yang suka matematika. Kemudian yang ini tuh kan berarti N. B dibagi NS. Ya kan, 22 dibagi 45 itu adalah peluang untuk yang suka bahasa Inggris. Nah, sekarang yang suka keduanya, ya kan, berarti N dari dari M dan bahasa Inggris dibagi N semestanya itu 10/45.
Tuh, kemudian kita kalikan tuh, ya kan? Begitu. Ini dikurangi. Hasilnya adalah 8/9. Oke, sekarang misalkan dalam suatu kelas itu ada 30 siswa yang suka matematika, adalah 13 ya. Nanti kalian hitung sampai sini nih ya. Kemudian yang suka bahasa Inggris adalah 5 orang, 7 orang ya. Nih, yang suka keduanya ada 5 orang atau jangan 5 lah, kelihatan ininya. Nih, misalkan 6 orang yang suka keduanya. Ya, ini soal untuk nomor 5 berarti ada 30 MS-nya nih. Nih, saya langsung seperti ini nih soal nomor 5 nih. Ya, ada 30 siswa, 13 suka matematika, 7 suka bahasa Inggris, kemudian 6 suka keduanya. Jadi hitunglah peluang ya kan dari M yang suka matematika atau bahasa Inggris. Ya, itu adalah soal nomor 5. Oke, kita next ya. Ini adalah komplement suatu kejadian. Nah, maksudnya komplement itu sebenarnya gini. Ya, ini kan peluang dari A misalkan ya. A komplement tuh C ya, ada pangkat C ininya simbolnya itu adalah 1 dikurangi P per peluang dari A. Tuh ya, ini misalkan A, kemudian komplement ini berapa nih? Nah, itu rumusnya seperti ini. Ini agak bukan agak ribet sebenarnya, bukan ribet tapi karena dibolak-balik. Ya, ini tuh dibolak-balik. Sebenarnya hasilnya itu bisa aja udah aja yang tidak, ya kan, yang tidak. Tapi ini mah salah seperti ini misalkan ya. Suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Ya, mata dadu lebih dari 2. Itu berarti N-nya itu kan 6, berarti karena dadu itu 6 ya tadi, kemudian A itu adalah berarti mata dadu lebih dari sama dengan 2, berarti 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, begitu kan? Nah, maka A pangkat C atau komplement dari A itu adalah mata dadu yang kurang dari atau sama dengan 2. Karena A itu adalah mata dadu lebih dari 2, maka komplementnya maksudnya teh ya yang mengkomplemennya itu adalah mata dadu yang kurang dari 2 atau kurang sama dengan 2. Berarti kan cuman 1 dan 2. Ya kan? Karena tidak ada 0, tidak ada anggota 0, tidak ada. Karena kalau misalkan dadu mah kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti N atau banyaknya komplement dari A itu sebanyak 2 karena cuma 1 dan 2 saja. Maka peluang dari komplement A itu adalah sama. Ya kan? Banyaknya komplement A dibagi NS semestanya. Berarti 1/3. Nah, sehingga katanya nih P per A atau peluang A itu adalah 1 dikurangi P di peluang dari komplementnya, yaitu 1 min 1/3, itu 2/3. Ya, begitu. 2/3. Nah, bisa juga kita misalkan, Bu, kenapa kalau kita langsung 2, 3, 4, 5, 6? Boleh nggak? Ya boleh saja gitu. Hanya saja kan ada angka 2-nya. Ya, 2-nya terbawa dia. Tuh. Ya. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. Nah, oke. Sekarang ada 2 kejadian saling lepas katanya. 2 kejadian saling lepas nih seperti ini ya. Ini mah dia saling lepas tapi dalam suatu kejadian. Nih kan masih dalam satu kan, dalam satu semesta kan, tapi 2 kejadian yang saling lepas. Nah, maka peluang terjadinya A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B.
Oke, contohnya misalkan pada pelemparan satu dadu bermata 6, berarti 6 ya NS-nya. Berapa peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Ya, 1 atau 3. Berarti kan yang satu mah ya 1, yang satu mah 3, berbeda. Nah, berarti kita harus menghitung dulu peluang keluarnya 1 sama peluang keluarnya 3. Begitu tuh, peluang keluarnya 1 ya 1/6. Peluang keluarnya 3 yaitu 1/6 juga. Berarti hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Tuh ya. Nah, ini kan Bu 3. Iya, 3 itu kan berarti kan 1 tuh. Ya, 1 kan tuh, ini 1, ini 1. Berarti 1/6. 6 dari mana? 6 itu dari, nah pertanyaan yang keenam adalah, nih, angka 6 ini dari mana? Nah, ya angka 6 ini dari mana? Angka 6 pada contoh 3, ya yang ini nih yang ini nih, yang dilingkari. Yang dilingkari dari mana? Nah, oke, itu soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Oke, next ya. Nah, ini adalah 2 kejadian saling bebas. Kita nggak bahas ke sini sih sebenarnya, tapi kita bahas sekilas aja lah. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Dan kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi dia saling lepas. Itu ya, sendiri-sendiri masing-masing. Itu contohnya A dan B, kalau kita mencari A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Itu ya. Nah, misalkan peluang Ahmad bisa menyelesaikan sebuah soal itu 0,4. Peluang Badrus bisa menyelesaikan soal itu 0,3. Jadi nggak ada hubungannya. Ya tidak ada hubungannya. Ya Ahmad ya sendiri peluangnya 0,4. Kemudian Badrus menyelesaikannya 0,3. Maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut tuh berapa? Ya peluangnya berarti kan peluangnya langsung ini mah nggak harus dikali S karena kan diketahuinya juga peluang. Ya, peluangnya 0,4, kemudian peluang Badrus adalah 0,3, kemudian kita kalikan jadi 0,12 atau 0,12. Itu ya, jadi kedua kejadian tersebut saling bebas, benar-benar tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke 2 kejadian bersyarat. Ya, 2 kejadian bersyarat ini mah ada syaratnya. Misalkan kejadian A serta B tidak saling bebas ya karena kejadian B dipengaruhi oleh A ataupun kejadian B dengan syarat A. Jadi benar-benar saling keterkaitan gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Suatu dadu dilempar sekali, peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat. Nah, kan ada syaratnya dulu. Ya, dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima. Nah, berarti ada 2 kejadian. Kejadian pertama adalah yang mata dadunya adalah ganjil, ya keluarnya. Kemudian satu lagi adalah yang mata dadunya prima, ada syaratnya berarti ya. Berarti apa dulu yang harus keluar? Yang prima dulu nih. Ya kan? NS-nya adalah 6 ya kan nih. Banyaknya adalah 6. Kejadian munculnya angka prima itu adalah 3, banyaknya kan 2, 3, 5. Bilangan prima. Berarti peluang dari A itu adalah 1/2. Ya kan? Sebentar, ini saya delete dulu. Kemudian, kejadian munculnya mata dadu ganjil. Berarti kan mata dadu ganjil nih. Ya, ini mata dadu ganjil. Berarti peluangnya adalah 3/6 karena banyaknya anggota B itu 3. Kemudian 6 dari sini. Ya, jadi 1/2. Peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah ini. Ya, P dan B, kemudian P dari A-nya. Begitu ya. Nah, ini 1/4 dari mana, Bu? 1/4 kan 1/2 ditambah 1/2. Dan, ya, gitu. Nah, jadi 1/2, ini 1/4 katanya dibagi 1
per 2 dibagi loh ya, ini dibagi ya. Dibagi 1/2. Begitu tuh peluangnya. Nah, ini adalah sebentar. Ini adalah keterangan rumus formula biasalah. Rumus formula dari yang atas tadi. Ya, oke, ini pembelajaran peluang kita sampai sini karena memang peluang itu gini, banyak yang menjebak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mendapatkan soal ya mirip-mirip seperti itu saja. Kemudian ini kira-kira masuk ke rumus yang mana. Begitu ya. Silakan nanti ada link di bawah Google Form-nya. Silakan diisi, kemudian nanti dikerjakan, ada tugas di bawah ya, cuman ada 2 tuh tugasnya, biasa waktunya adalah 1 minggu kurang 1 hari di LMS. Ya, begitu ya. Untuk hari ini videonya akan saya share di grup. Ya, akan saya share di grup. Kemudian teman-teman silakan dipelajari. Tugasnya silakan dikerjakan juga. Minggu depan kita bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.